Iya. Bahkan jangankan di bacaan yang rukun ya, seperti Al-Fatihah. Bacaan sebelum salam saja, yang setelah sholawat. Yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri masihid dajjal. Itu kan kita minta, ya Allah, lindungilah aku dari neraka jahanam. Jadi saat kita meminta kepada Allah berlindung dari neraka jahanam, kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi juga aku dari perbuatan, dari amal-amalan yang akan menghantarkan aku ke neraka jahanam gitu. Jadi bukan hanya pas yang ending diselamatkan dari neraka jahanam, tapi saat di dunia pun kita dijauhkan dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kita masuk ke neraka jahanam. Dan kita pun memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu akan berlangsung dari mulai kita mati sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau misalkan kita wafat nih tahun 2024, terus kiamat mungkin 2100 misalkan, berarti selama itu kita mendapatkan azab kubur. Dan kita memohon agar dijauhkan dari azab kubur. Maka dari itu kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah hamba dari amalan-amalan yang akan menghantarkan hamba mendapatkan azab kubur. Kami berlindung dari itu gitu. Dan kita pun kan minta wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan fitnah mati. Yang dikatakan dengan fitnah kehidupan itu apa? Satu, kebodohan, itu fitnah kehidupan. Kedua, yang dikatakan dengan fitnah hidup itu apa? Hilangnya kesabaran ketika Allah memberikan ujian, itu fitnah hidup. Jadi hilangnya kesabaran nih, dikasih sakit, hilang kesabaran, itu fitnah hidup. Ya, terus lagi apa? Dari syahwat yang tidak pernah ada ujungnya, itu juga fitnah hidup. Nah, jadi saat kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan. Kita sedang menegaskan dari kebodohan, dari keduniawian, dari syahwat, dari putus asa, dari rasa malas, dari ketika ditimpa musibah kita tidak sabar, itu fitnah kehidupan. Wal mamati, dan fitnah kematian. Nah, fitnah kematian ini kita pun berlindung kepada Allah bahwa detik-detik yang paling berharga yang tidak akan dilewatkan oleh iblis dan para sekutunya itu saat manusia dalam kondisi sakaratul maut. Dalam sakaratul maut gitu kan. Itu detik-detik momentum yang sangat dinanti-nantikan oleh siapa? Iblis dan bala tentaranya. Itulah fitnah kehidupan, karena ketika seseorang itu sedang sakaratul maut, dia tidak terbiasa kembali ke Allah, nanti dia menawarkan, nyeri, hayang obat, sok milu ka abdi. Milu sakarat, milu ka saha? Ka setan, ka iblis. Naudzubillah kan? Karena tidak biasa kembali kepada Allah. Haus, nya, hayang ngilu ka abdi. Nya atuh geletuk maut sok. Ngiring ka saha? Ka iblis kan gitu. Maka kita berlindung saat wa min fitnatil mahya wal mamati, itu saat mamati itu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kematian. Ketika engkau mau mencabut nyawaku, aku berlindung kepadamu dari detik-detik keburukan yang ditawarkan oleh musuhmu, itu setan. Kita mengharapkan rahmat Allah ya, rahmat Allah. Betul. Oleh karena itu dari sekarang kita membiasakan diri kembali ke Allah. Sakit ulah seueur ngarasula. Aing mah gering wae, nah tos da teu damang pasti jalmi mah. Ketika uang lagi kredit atau lain sebagainya, nah ai batur mah bareleunghar urang sangsara, misalkan gitu. Kayak wina kadinya. Ketika misalkan punya masalah dengan suami, ketika punya masalah dengan istri, punya masalah dengan anak, pikiran itu nanti bagaimana di akhir hayat hidup kita. Iya. Nanti kan iblis ya datang, apa yang direbutkan oleh kita. Contoh kita bermasalah dengan siapa, dengan pasangan gitu kan. Kamu mau rukun sama pasanganmu atau kamu mau cerai sama pasanganmu? Sok atuh ikut aku. Geletuk maut kumaha gitu. Maka memang pembiasaan zikir kepada Allah itu harus senantiasa digalakkan oleh kita. Itu sholat, baru bacaan sunatnya, apalagi bacaan yang fardunya, yang wajibnya, belum lagi gerakan-gerakannya. Oleh karena itu memang sholat ini memiliki nilai yang tinggi gitu kan. Wala dzikrullahi akbar. Bahkan zikir yang paling tertinggi itu adalah sholat.